Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang masih banyak memberikan nikmat kepada kita, karunia kepada kita, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Jumat Berkat. Nah, gitu ya, Jumat Berkat. Tadi apa tuh singkatannya tuh? Jumat Berbagi. berkat, Jumat bersahabat. Oh, Jumat Berkat Super Sahabat yang diselenggarakan oleh High Academy, eh, tempat di mana kita bisa belajar, berbagi, dan kemudian berbagi kebaikan dan berbagi kemanfaatan yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kemanfaatannya bukan hanya kita rasakan secara mandiri, tapi juga kemudian bisa kita bagikan kepada masyarakat secara luas, terutama kepada keluarga kita, insya Allah. Teman-teman sekalian, ketika kita bahas tentang obesitas, sebenarnya kita sering juga dengar satu istilah lagi yaitu overweight, gitu ya. Kira-kira apa bedanya antara obesitas dengan overweight? Ada yang bisa ngasih anggapan? Apa itu bedanya antara obesitas dan overweight? Jadi kalau overweight itu artinya kelebihan berat badan atau istilah lainnya kita sebut sebagai kegemukan. Ini adalah kondisi di mana berat badan seorang melebihi berat badan normal. Sedangkan obesitas adalah satu kondisi atau kelebihan berat badan akibat timbunan lemak. Jadi kalau pada laki-laki ketika dia melebihi, jadi kalau laki-laki dan perempuan ketika melebihi 20-25% dari berat tubuh, maka hal ini dapat membahayakan kesehatan. Dan yang menarik, data dari WHO bahwa Indonesia menempati peringkat teratas di Asia Tenggara untuk tingkat obesitas. Kurang lebih sekitar 30% dari populasi orang dewasa di Indonesia tergolong kelebihan berat badan atau obesitas. Padahal eh, kayak ini ya, seperti seperti overweight atau obesitas ini kalau kan seringkali jadi guyonan ya. Kalau kita ngelihat apa anak kecil gitu, dia pipinya gembul gitu, terus kemudian badannya gemuk juga, kita bilang, ih lucu deh gitu ya, cubitin pipinya, cubitin badannya, ih gemoy gitu kita bilang. eh kita anggap itu sebagai suatu hal yang lucu. Tapi suatu hal yang lucu ketika kita lihat di masa kecil itu jadinya nggak lucu ketika di masa dia dewasa. Karena ketika akhirnya apa yang terjadi tadi, ketika didiamkan, tidak lakukan perubahan, maka dia akan bisa membahayakan kesehatan tubuhnya. Termasuk kemudian akhirnya dengan tadi yang kita bicarakan di awal terkait dengan pola hidup yang kemudian juga salah. Karena kaitannya juga dengan teknologi, kaitannya dengan budaya ya, dengan budaya yang sekarang berlangsung sehingga kemudian menyebabkan kondisi obesitas ini juga semakin bertambah banyak. Kalau kita lihat eh, ada dua jenis bentuk tubuh yaitu ginoid dan android. Nah, kalau ginoid ini eh, ciri fisiknya dia ini kan tadi ya ada tumpukan lemak disimpan di sekitar pinggul atau bokong, dan tipe ginoid ini tipe yang cenderung dimiliki oleh wanita, dan android adalah tipe yang dia disimpan di sekitar perut. Tipe ini cenderung dimiliki oleh pria. Nah, tipe ginoid ini dia eh, kan tadi ya risiko atau komorbid pada tipe ginoid ini atau bentuk PIR ini dia relatif kecil, kecuali risiko terhadap penyakit artritis dan varises vena. Ini karena kaitannya dengan beban berat badannya. Terus kemudian pada tipe android yang ada pada laki-laki, cenderung dimiliki oleh laki-laki, ini dia bisa menyebabkan berbagai permasalahan-permasalahan kesehatan di tubuhnya. Dan kalau kita lihat kan fat atau lemak itu dia ada dua tipe, ada subkutan dan visceral. Nah, pada tipe ginoid dia lebih banyak pada subkutan, sedangkan kalau pada tipe android dia lebih banyak pada visceral gitu ya. Nah, sehingga kemudian tadi menyebabkan banyak permasalahan kesehatan di tipe android ini karena dia di sekitar perut ya, dan kemudian setelah itu dia akan lepaskan ke dalam pembuluh darah. Nah, ini yang kemudian menjadi penyumbang dari berbagai macam kondisi kesehatan di tubuh orang tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa tahu bahwa kita kelebihan atau tidak, eh, atau kemudian akhirnya apakah overweight atau kemudian sampai di obesitas gitu ya. Maka ada beberapa metode untuk melakukan pengukuran. Yang pertama adalah dengan
pengukuran yang kita sebut sebagai indeks massa tubuh atau BMI, Body Mass Index, gitu ya. Kemudian yang kedua dengan pengukuran lemak subkutan. Yang ketiga pengukuran lingkar pinggang. Kemudian yang keempat adalah RLPP atau rasio lingkar pinggang dan panggul. Nah, ini beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah kita ini overweight atau kemudian kita obesitas. Ini pengukuran indeks massa tubuh atau BMI tadi. Jadi polanya adalah dengan melakukan pengukuran berat badan dan kemudian tinggi badan. Jadi dibandingkan itu ya. Kalau berat badan dengan satuan kilogram dan kalau untuk tinggi badan dengan satuan meter. Jadi contoh misalnya seseorang memiliki berat 70 kilo dan tinggi badan 1,75 meter, maka bagaimana cara menghitungannya? 70 kilogram dibagi 1,75 meter pangkat 2. Nah, gitu ya. Jadi di pangkat 2. Jadi bukan dikali 2 tapi di pangkat 2. Maka hasilnya adalah 22,86. Nah, pada pengukuran 22,86 ini, maka kita bisa lihat nih, kalau pada eh, pada normalnya 18,5 sampai 25,0. Jadi kalau 22,86 ini termasuk normal. Kemudian kalau gemuk lebih 25 sampai 27 dan obesitas lebih dari 27. Nah, berarti kalau misalnya 70 terus kemudian tingginya 175, maka dia adalah normal. Nah, pola kedua yaitu kita mengukur dengan oh iya, sebelum ke pola kedua, jadi kalau kalau kita lihat lagi tadi berdasarkan dari pengukuran BMI tadi, maka ada 3 tipe nih dari obesitas itu. Satu obesitas ringan, kemudian obesitas sedang, dan obesitas berat. Ringan itu bila kelebihan berat badannya 20 sampai 40. Kemudian obesitas sedang 41 sampai 100. Kemudian obesitas berat bila lebih dari 100. Nah, kemudian kalau kita lihat juga klasifikasi BMI berdasarkan risiko komorbitasnya. Jadi kalau dia eh, di bawah dari 18,5, maka kita sebut sebagai underweight, gitu ya. Teman-teman sekalian, kita yang bicara tentang rendah bukan berarti bahwa dia aman, gitu ya, bukan. Tapi komorbitas atau penyakit penyertanya bisa saja timbul pada hal-hal yang lainnya ya karena dia underweight, kurang dari yang disarankan. Kemudian batas normalnya adalah 18,5 sampai 24,9 kg per meter persegi. Nah, ini adalah normal atau kita sebut sebagai rata-rata. Terus overweight itu lebih dari 25. Kemudian pre-obes ya, pre-obes 25,0 sampai 29,9. Maka ini disebut sebagai risiko komorbitasnya ini dia mulai mengalami peningkatan. Terus kemudian obes 1 itu 30,0 sampai 34,9 kg per meter kuadrat. Maka kita sebut sebagai resiko komorbitas yang sedang. Dan bila sudah sampai di obes 2, 35,0 sampai 39,9, itu resiko komorbiditasnya menjadi lebih meningkat atau kemudian kita sebut sebagai berbahaya. Jadi kita berharap agar berat badan kita tidak sampai diklasifikasi yang obes 2. Sebaiknya juga tidak obes 1 gitu ya. Mudah-mudahan setidaknya sampai di pre-obes saja gitu. Nah, selanjutnya teknik pengukuran yang kita lakukan selain menggunakan BMI, maka pengukuran selanjutnya adalah subkutan. Oh ya teman-teman sekalian, saya lupa ini tadi. Jadi kalau kalau BMI ini sebenarnya kan tadi mengukur berat badan dibagi dengan tinggi. Nah, ini ada kekurangannya juga. Jadi kalau misalnya kita mengukur pada atlet ya, yang massa ototnya dia lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan lemaknya. Jadi di 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 BMI ini kita juga tidak bisa melihat berapa kandungan lemaknya secara detail karena bisa saja BMI contoh misalnya seorang atlet binaraga tadi tuh dia beratnya misalnya sampai 80, tingginya cuma 1,65, maka bisa saja dia sudah masuk di pre-obes. Padahal tubuhnya tidak menyimpan lemak atau bukan tidak menyimpan lemak, lemaknya sangat sedikit sekali.
Sehingga akhirnya pengukuran BMI ini tidak bisa disamaratakan juga. Kemudian yang kedua adalah pengukuran subkutan menggunakan kaliper atau skin fold kita sebutnya. Jadi diukur berapa jarak dari lemak terutama ini di subkutan ya, di subkutan, lemak subkutan. Ya, makanya disebutnya pengukuran subkutan. Jadi untuk di beberapa lokasi kita lakukan pengukuran menggunakan kaliper, ini alatnya kaliper untuk diukur berapa jaraknya, berapa tebalnya juga akhirnya. Nah, selanjutnya adalah dengan pengukuran lingkar perut. Ini kita menggunakan eh, apa itu ya, apa tuh, tali tali yang biasa kita pakai kalau buat bikin baju gitu. Nah, itu kita ukur lingkar perut kita. Jadi nanti teman-teman bisa ukur sendiri masing-masing ya, berapa lingkar perutnya. Jadi kalau pria sekitar 90 cm lingkar perutnya, sedangkan kalau wanita 80 cm. Nah, kalau lebih dari ini maka berarti kita sudah melewati dari batas aman. Dan kemudian ini akan bisa memicu beberapa permasalahan-permasalahan serius seperti contohnya adalah serangan jantung. Nah, ini rasionya RLPP. Jadi kita ketika lingkar perut kita tadi kan kita ukur dia lingkar perut, kemudian dihitung ya lingkar pinggang dan kemudian panggul. Jadi polanya adalah seperti ini, lingkar pinggang dibagi dengan lingkar panggul. Ya, jadi kita hitung tuh berapa lingkaran pinggang kita dan berapa lingkaran panggul atau mohon maaf pantat gitu ya. Pinggul, nah, kita hitung. Nah, kemudian kita lihat usianya, kemudian setelah itu kita lihat apa di berapa nilainya. Maka kita akan bisa lihat kalau semakin dia tinggi berarti tingkat risiko untuk penyakit jantung menjadi semakin tambah besar ya. Ini pengukuran dengan RLPP. Kemudian kita lihat gejalanya. Gejala apa saja yang bisa terjadi ketika orang mengalami obesitas tadi? Satu, kelemahan ada penumpukan lemak di berbagai bagian tubuh. Bisa di perut, di paha, pinggul, tangan, terus kemudian bisa di pipi gitu ya. Ada teman saya tuh dia di tangan nggak terlalu besar, di pinggul nggak terlalu besar, tapi di perutnya besar sekali. Jadi kalau dia beli baju cukup repot juga tuh. Jadi tangannya nggak terlalu besar, paha juga nggak terlalu besar, tapi di perutnya mapan maju ke depan ya. Jadi kalau beli baju dia harus nyari-nyari, agak repot. Kemudian kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik atau mobilitasnya terbatas. Karena berat badan sehingga akhirnya mau jalan juga capek gitu ya. Apalagi mau lari, lebih capek lagi. Cuma ada yang menarik nih, ketika mungkin kalau teman-teman pernah ada artis Hong Kong gitu ya, artis film kungfu gitu di Hong Kong, Sammo Hung. Nah, kalau teman-teman tahu Sammo Hung berarti umurnya udah bisa dipastikan sekitar berapaan gitu. Nah, eh, jadi dia gemuk besar gitu ya, tapi dia bisa lompat sana sini, dia bisa melakukan aktivitas perkelahian. Jadi pada beberapa orang yang memang dia sudah terlatih dari kecil, walaupun badannya besar, gemuk, obes bahkan obesnya kalau kayak Samohong itu obes tipe 1 menuju ke 2 gitu ya. Itu dia masih bisa melakukan aktivitas fisiknya dengan baik dan mobilitasnya tidak terbatas. Dia bisa bergerak dengan lincahnya. Tapi itu sekali lagi juga tertentu, nggak semua orang. Kebanyakan adalah kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik dan kemudian mobilitasnya terbatas. Terus selanjutnya adalah kelelahan. Ya, gimana nggak lelah, orang badannya berat gitu ya, sehingga akhirnya nafasnya juga sesek, nafas paru-parunya juga berat, jantungnya juga begitu sama, dan akhirnya juga kurang energi. Kemudian selanjutnya ada gangguan tidur yang kita sebut sebagai sleep apnea. Jadi sleep apnea itu eh dia tiba-tiba, kalau orang Jawa bilang rep-repan gitu kali ya, tiba-tiba terbangun karena ada rasa sesak eh, atau kemudian batuk. Nah, sebenarnya ini batuk yang disebabkan karena mekanisme tidak masuknya udara. Sleep apnea jadi artinya apnea itu tidak bisa bernafas, tidak bisa bernafas saat tidur. Jadi karena
karena udara tidak bisa masuk dengan baik ke apa ke dalam dada kita, ke dalam paru-paru kita, maka kemudian akhirnya lama-kelamaan jadinya sesak dan bahkan sampai kemudian tadi kita tiba-tiba terbangun dan batuk-batuk karena nafas tidak bisa masuk dengan baik. Nah, gangguan tidur seperti ini, sleep apnea ini juga akan menimbulkan beberapa komplikasi ke depan gitu ya, terutama terkait dengan di sisi peredaran darah. Karena pada saat kita bernafas kita juga membawa oksigen. Dan pada kondisi gangguan tidur seperti sleep apnea ini, oksigen tidak bisa masuk dengan baik. Kemudian selanjutnya gejalanya adalah adanya depresi atau rendah diri. Ya di di masyarakat kita tuh ada orang-orang yang sering usil gitu ya. Jadi kalau ngelihat orang yang badannya agak besar dikit gitu, terus ntar dia mulutnya usil bilang dut dut. Kayak gedut-gedut gitu ya. Brot-brot gitu kan. Bahkan ada orang-orang yang kemudian dinamai sampai dia dewasa dengan panggilan ndut dan gembrot gitu ya. Dan pada beberapa orang, maka ini copingnya dia tidak bisa eh, tempatkan dengan baik. Sehingga akhirnya pada kondisi seperti ini membuat dia menjadi depresi atau bahkan kemudian jatuhnya pada rendah diri. Dia malu untuk berinteraksi karena badannya yang besar dan gemuk. Itu tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lihat apa penyebabnya. Nah, penyebabnya adalah adanya riwayat keluarga kandung dengan obesitas. Jadi kecenderungannya pada orang-orang yang keluarganya badannya besar-besar, maka orang cenderungannya ya begitu juga. Jadi anggota keluarga itu dia akan besar. Sebenarnya sini karena kaitannya dengan lifestyle, dengan gaya hidup mereka yang eh, jadi mungkin pola makannya, pola aktivitasnya, sehingga akhirnya jadinya besar-besar semua. Jadi kan kita lihat tuh ada beberapa keluarga yang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sedentary lifestyle. Nah, ini juga terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi di awal. Sedentary lifestyle ini adalah gaya hidup yang eh, dia santai atau kemudian eh, anak sekarang nyebutnya sebagai mager, malas gerak, gitu ya. Eh, jadi kalau kita lihat zaman dahulu kala, nenek moyang kita ketika mereka ingin makan, maka mereka harus bergerak, mereka harus berburu, gitu ya. Dan saat berburu mereka juga diburu nggak taunya. Nah, karena di apa dengan binatang buas dan sebagainya. Atau kemudian kita lihat nenek moyang kita yang mereka zaman dulu itu berkebun, bertani, ya, atau kemudian peternak dan dihabiskan hari-harinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fisik. Sehingga akhirnya kecenderungan untuk mengalami obesitas bisa ditekan. Ya, jangankan obesitas, overweight saja mungkin jarang kita lihat pada orang zaman dahulu kala. Sekarang sudah ditambah lagi dengan apa minuman-minuman tadi yang kalorinya tinggi gitu ya, kalorinya tinggi. Bahkan sekarang tapi cukup menarik nih ada beberapa kemarin di dalam di beberapa media sosial itu dimunculkan ada beberapa eh, apa gerai atau kemudian beberapa tempat berbelanja gitu yang sekarang menampilkan itu jumlah kalori ya jumlah kalori dari minuman yang di yang mereka jual. Jadi ini cukup menarik juga. Berarti ada sebuah gerakan penyadaran yang alhamdulillah itu terjadi gitu ya. Karena sekarang ketika tadi nih ini sebenarnya bahasan yang di bawah mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Ditambah lagi dengan tadi ini sedentary lifestyle. Sekarang kita sering kali mager. Bahkan untuk memesan makanan saja, untuk makanan saja kita cukup ada di dalam kamar, tidak perlu keluar dari kamar, dan kemudian tidak perlu melakukan gerakan. Yang melakukan pergerakan adalah hanya jari kita untuk mesan makanan. Cukup tiduran di rumah, pencet, 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 pencet. Setelah itu makanan datang. Dan itu yang menyebabkan akhirnya eh, kemungkinan untuk terjadi overweight dan kemudian juga obesitas terjadi. Dan kemudian ini terkait dengan apa yang kita bahas tadi, mengkonsumsi makanan tinggi gula.
dan lemak secara berlebih. Eh, Sebenarnya kalau kalau kaitan dengan tinggi gula ini juga, ini kan kalau kita lihat ya dari anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, dan kemudian juga kita lihat serbuan apa warung-warung tempat nongkrong gitu ya, yang juga kemudian di situ juga menyiapkan kopi, kopi-kopi atau kemudian minuman-minuman yang sebenarnya kalau dilihat mengandung kalori tinggi, maka ini yang menjadi pendorong terjadi peningkatan pasien-pasien diabetes tadi. Dan juga akhirnya menjadi pasien gagal ginjal. Eh, Kemudian lemak. Nah, kalau lemak secara khususnya adalah pada lemak jenuh, gitu ya, lemak jenuh. Dan kalau kita lihat juga sekarang gaya hidup sekarang juga kemudian industri makanan dan minuman sekarang itu menyajikan kedua bahan ini secara berlebih, dihadirkan ke masyarakat dan kemudian masyarakat mengkonsumsinya secara berlebih. Nah, kemarin ada seruan untuk menekan GGL, garam, gula, dan lemak. Masuk garam juga ya tadi ya. Tapi khususnya pada yang menjadi masalah adalah di makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi. Ya. Dan kemudian lemaknya adalah lemak jenuh. Kemudian yang menjadi penyebab dari obesitas ini juga adalah efek samping dari obat-obatan tertentu seperti antidepresan, steroid, dan obat diabetes. Yang di sisi lain kemudian akhirnya memicu kondisi obesitas itu terjadi. Nah, selanjutnya adalah kebiasaan begadang. Jadi kebiasaan begadang ini akan mengakibatkan ada ketidakstabilan dari dua hormon yang menjadi pengatur rasa lapar kita, yaitu grelin dan leptin. Grelin ini adalah hormon lapar, ya, hormon lapar, dan leptin itu adalah hormon kenyang. Nah, grelin ini diproduksi di lambung, ya. Jadi ketika kosong, maka grelin ini akan keluar. Dia akan menyampaikan kepada hipotalamus, dia akan bilang, udah nggak ada makanan nih, udah kosong nih, segera isi, isi, isi. Maka pada saat itu kita lapar. Dan leptin itu adalah satu hormon atau hormon yang kita sebut sebagai hormon kenyang, gitu ya. Leptin ini dia ada di sel adiposa. Jadi leptin ini dia berfungsi untuk menyampaikan kepada hipotalamus bahwa ini kandungan suplai energinya sudah ada. Karena lemak tadi, adiposa itu adalah sel lemak, gitu ya. Kelenjar adiposa adalah kelenjar lemak. Jadi dia nanti akan kemudian bilang bahwa ini untuk energi tubuhnya udah cukup. Ya, jadi sehingga membuat tubuh menjadi kenyang, tidak akan mengkonsumsi kembali. Tapi pada saat kita begadang, teman-teman sekalian, keseimbangan antara grelin dan leptin ini menjadi terganggu. Pada saat kita begadang, yang lebih banyak diproduksi adalah grelin. Hingga akhirnya perut kalau kita begadang seringkali jadi lapar, gitu ya. Sehingga akhirnya konsumsi makanan menjadi tidak terkontrol. Kemudian selanjutnya stres. Nah, terutama stres yang berkepanjangan, ini akan bisa membuat hormon kortisol itu meningkat sehingga mempengaruhi metabolisme tubuh. Dan juga ada orang-orang yang ketika stres maka dia ingin makan gitu terus-terusan. Makan untuk menekan stresnya dia tadi. Ya, dan itu yang akhirnya membuat berat badan menjadi semakin meningkat. Kemudian selanjutnya adalah konsumsi alkohol, tapi ini jarang di Indonesia ya, karena kita kan mayoritas Muslim dan Muslim tidak konsumsi alkohol. Nah, tadi pada konsumsi alkohol yang berlebih dia akan mempengaruhi produksi dari grelin tadi, dan dia juga akan memicu asupan glukosa yang berlebih, yang dapat kemudian ketika gula tadi
tidak dipecah dengan baik, tidak dijadikan sebagai bahan energi yang baik, maka akhirnya gula tadi akan diproses menjadi lemak di dalam tubuh kita. Sehingga akhirnya kembali lagi terjadi penumpukan lemak pada diri kita. Nah, eh, komplikasinya apa teman-teman sekalian ketika hal ini terjadi? Ya, yang pertama adalah diabetes tipe 2. Jadi ketika seorang eh, kelebihan berat badannya, bahkan sampai kemudian obes, maka dia biasanya inline tuh dengan diabetes tipe 2. Dia biasanya barengan dengan diabetes tipe 2. Apa tuh diabetes tipe 2? Kita sudah bahas pada beberapa waktu yang lalu ya, bahwa diabetes tipe 2 ini adalah sebenarnya pankreas dia bisa memproduksi insulin. Sekedar pemberitahuan, sekedar pengingat bahwa pankreas dia menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukagon. Insulin itu diproduksi ketika tubuh kelebihan gula dalam darah. Sedangkan glukagon adalah eh, hormon yang dihasilkan ketika tubuh kekurangan gula dan kemudian merangsang apa yang kita sebut sebagai gluconeogenesis, pembentukan gula. Nah, kemudian terkait dengan apa tipe dari diabetes ada 2, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 itu tubuh atau khususnya adalah pankreas dia tidak bisa untuk memproduksi insulin, ya, eh, atau sedikit sekali. Tipe 2 pankreas dia bisa memproduksi insulin tuh, tapi akhirnya tidak bisa dioptimalkan kerjanya. Kenapa? Karena reseptornya tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga insulin yang harusnya membawa glukosa ke dalam ke dalam sel tubuh kita, dia tidak bisa masuk dan kemudian harusnya diproses oleh mitokondria. Jadi dia masih berada di luar dari sel. Sehingga apa yang terjadi? Sel tadi dia tidak bisa membuka, kemudian glukosa masih ada di luar, dan kemudian insulin juga masih ada di luar, sehingga kondisinya mengalami kelebihan gula dan juga mengalami kelebihan insulin. Dan pada saat itu juga akhirnya karena masih kelebihannya gitu ya, dan kemudian tubuh juga akhirnya tidak ada energi, karena energi yang tadi sumber energi yaitu glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, maka si sel tadi menjadi tidak bisa memproduksi energi. Dan oleh karena itu dia akan segera sampaikan kepada pankreas, kepada otak, dan kemudian sampaikan kepada otak bahwa kepada pankreas, ini saya butuh energi nih, saya butuh energi, kirimkan lagi saya energi. Dan hal itu terjadi, prosesnya adalah kita lapar dan kemudian kita konsumsi lagi tuh makanan. Dan makanan tadi menjadi glukosa dan kemudian glukosanya beredar dalam darah dan kemudian pankreas juga akan melihat, oh ada glukos lagi, maka dia akan segera membuat insulin dan kemudian dilepaskan untuk menangkap glukosa tadi. Tapi karena tadi reseptornya nggak bisa dibuka, maka insulin dan kemudian gula masih tetap beredar di darah kita. Itu yang kemudian kita sebut sebagai hiperglikemia dan hiperinsulinemia. Dan lama-kelamaan ketika proses ini terjadi terus-menerus, maka akhirnya pankreasnya menjadi rusak. Karena dia dipaksa untuk produksi terus, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai insulin resisten. Jadi terjadi resistensi dari insulin untuk dia bisa membawa glukosa ke dalam sel tubuh kita. Dan ini bisa mengakibatkan kerusakan pada pankreasnya. Jadi tadi tuh rasa lapar yang terus-menerus terjadi itu membuat juga akhirnya eh, apa glukosanya meningkat dan tadi ketika glukosa dia yang beredar dalam tubuh dia tidak digunakan maka dia akan segera diproses oleh
kelenjar adiposa untuk menjadi lemak sebagai cadangan energi. Sehingga akhirnya tubuh kelebihan lemak. Diabetes tipe 2. Kemudian reproduksi. Juga pada wanita terutama ya yang dia obes, maka punya kecenderungan untuk susah punya anak, ya. Kemudian selanjutnya adalah penyakit jantung, terutama jantung koroner dan hipertensi. Karena tadi tumpukan lemak yang ada, ya, yang kemudian nanti kita bisa lihat lewat pemeriksaan LDL, HDL, dan trigliserida (TG), maka terutama nanti kita akan lihat di kan seringkali kemudian yang jadi tertuduhnya adalah LDL nih, jadi ada HDL, ada LDL. Nah, LDL sendiri dia terdiri dari dua tipe, ada boyan, ada dense. Nah, kalau boyan ini dia masih cukup besar, sehingga dia tidak bisa masuk secara langsung ke dalam endotel dari pembuluh arteri kita. Nah, sedangkan dense atau LDL yang dia bentuknya lebih kecil, ya, dia akan bisa masuk ke dalam sel endotel dan kemudian akhirnya tubuh melihatnya sebagai makhluk asing dan kemudian tubuh melakukan proses mekanisme antiinflamasi. Eh, apa akan dikirim makrofag yang akan memakan, dan pada saat makrofag memakan maka akan terjadi proses inflamasi dan kemudian setelah itu akan karena hal yang alami ya, ketika terjadi inflamasi maka tubuh juga akan kemudian setelah proses menghilangkan zat asing tadi, yaitu dense lipoprotein tadi dihilangkan, maka kemudian tubuh juga akan membentuk jaringan parut. Dan ketika terjadi jaringan parut, maka lama-kelamaan dia akan menjadi apa yang kita sebut sebagai aterosklerosis. Dan akhirnya jantung mengalami penyempitan. Dan karena sempit, maka lama-kelamaan darah tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga akhirnya dia juga akan memicu kondisi hipertensi. Kemudian kondisi selanjutnya dari komplikasi yang bisa terjadi ketika obesitas tadi adalah apa yang kita sebut sebagai non-alcoholic fatty liver disease. Jadi penumpukan fatty lemak di liver. Ya, karena kan teman-teman sekalian, sebenarnya proses produksi kolesterol itu atau kemudian sumber kolesterol yang ada dalam tubuh kita 80%-nya diproduksi di dalam liver dan empedu. Nah, jadi ketika terjadi permasalahan di hati tadi, maka dia juga akan menyebabkan kolesterol itu tidak bisa dipecah dengan baik dan kemudian akhirnya dia menumpuk di dalam liver yang kita sebut sebagai fatty liver disease. Kemudian fatty liver dan kemudian juga dia juga bisa terutama pada saat kita juga mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung eh, kalsium oksalat tinggi, maka akan terjadi proses apa yang kita sebut sebagai dislipidemia. Kemudian selanjutnya komplikasi dari overweight atau kemudian obes adalah sleep apnea yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, sleep apnea ini dia juga memicu resiko dari apa yang kita sebut sebagai kardiomegali. Jadi karena si jantungnya dipaksa, terus karena tidak ada oksigen yang masuk dengan baik ke sana, maka jantung bekerja dengan lebih keras. Maka bisa saja terjadi apa yang kita sebut sebagai kardiomegali, pembesaran otot jantung. Kemudian karena oksigen juga tidak bisa masuk dengan baik, karena ada sumbatan, jadi ada perlemakan di leher, sekitar leher, maka akhirnya oksigen juga tidak bisa masuk ke otak. Dan ini menyebabkan terjadinya berbagai macam permasalahan di daerah otak dan syaraf. Termasuk misalnya contohnya adalah stroke, ya. Kemudian demensia, pelupa, pikun. Kemudian juga obesitas bisa menjadi pemicu dari gangguan pernafasan seperti asma,
Nah, dia akan menyempitkan pembuluh nafas kita sehingga nafas kita menjadi terhambat dan kemudian bisa terjadi kondisi seperti asma ini. Karena berat badan yang meningkat, maka yang menopang tubuh kita yaitu kaki, gitu ya, kaki itu itu juga jalan terus-menerus. Inflamasinya kita sebut sebagai inflamasi kronik. Dan inflamasi dia akan memicu terjadinya proses oksidasi. Dan oksidasi ini dia akan memicu pembentukan dari kanker yang ada dalam tubuh kita. Contohnya adalah kanker payudara, usus besar, dan rahim. Dan kemudian komplikasi yang selanjutnya sebagaimana tadi saya sampaikan juga bisa berangkat dari tadi tuh desakan dari apa masyarakat sosial. Selain dibullying dengan verbal tadi, nggak bisa masuk kerja dan sebagainya. Sehingga akhirnya terjadi depresi atau kecemasan. Nah, kita lihat dulu sedikit tentang bagaimana hubungan antara obesitas dengan gaya hidup tadi yang salah ya. Itu dengan eh, permasalahan di jantung. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, karena eh, lemak yang kemudian meningkat, maka dia akan masuk ke dalam saluran endotel kita sebut. Jadi kan jantung itu atau pembuluh darah kita itu terdiri dari 3 bagian. Bagian paling dalam adalah kita sebut sebagai endotel. Ya, nah, ini yang kemudian nanti ketika si LDL itu masuk terjebak di dalam endotel, maka dia akan kemudian mempengaruhi fungsi pembuluh darah tadi dan kemudian meningkatkan resistensi terhadap aliran darah. Karena tadi gimana mau ngalir dengan baik orang dia di situ terjadi jaringan parut dan kemudian lama kelamaan mengeras, sklerosis kita sebutnya, dan kemudian akhirnya darah tidak bisa mengalir dengan baik. Kondisi ini yang kemungkinan bisa memicu penyakit-penyakit di jantung terutama seperti pada jantung koroner dan kemudian bisa terjadi kegagalan jantung. Tadi kita juga sudah bahas ketika obesitas itu terjadi, maka dia akan bisa mempengaruhi metabolisme lemak dalam tubuh sehingga terjadinya peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida. Terutama di LDL yang dense-nya ya, dense-nya. Nah, dislipidemia adalah faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika orang obes, maka dia akan bisa meningkatkan kadar gula darah dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini adalah diabetes yang terkait dengan gaya hidup. Dan peradangan, nah, ketika lemak berlebih dalam tubuh, maka tubuh akan menghasilkan zat kimia peradangan seperti sitokin dan adipokin. Adipokin ini ada di kelenjar lemak ya. Nah, dia akan keluarkan tuh mekanisme pertahanan tubuh yang kita sebut sebagai peradangan. Kalau dia radangnya sifatnya adalah akut dan kemudian kita bisa segera handle, maka dia masih agak aman. Tapi ketika terjadi peradangan terus-menerus, yang kita sebut sebagai peradangan kronik, maka ini akan dapat merusak pembuluh darah dan jaringan jantung. Sehingga akhirnya resiko penyakit jantung akan terjadi. Gagal jantung. Karena tadi tuh terjadinya penyempitan, maka akhirnya jantung sebagai sebuah pompa dia harus memicu lebih besar lagi, lebih kuat lagi agar aliran darah itu bisa masuk ke seluruh tubuh dengan lebih baik. Dan ketika ini terjadi, lama-kelamaan kerja jantung akan melemah dan menyebabkan gagal jantung. Sleep apnea. Tadi kita sudah bahas juga ya, dia mengganggu sirkulasi darah dan oksigenasi tubuh. Dan akhirnya bisa menyebabkan resiko jantung. Aterosklerosis. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan ketika terjadi obesitas, dense LDL itu dia akan masuk ke endotel dan kemudian menyebabkan terjadinya jaringan parut. Jaringan parut di dalam endotel tadi. Sehingga menimbulkan apa yang kita sebut sebagai plak aterosklerotik. Dan ini dapat menyebabkan penyempitan arteri dan akhirnya aliran darah tidak bisa berjalan dengan baik. Aritmia.
Obesitas dapat meningkatkan risiko aritmia ya karena tadi itu kerja jantungnya menjadi kuat, akhirnya detak jantungnya juga menjadi tidak beraturan. Ini berbahaya. Kemudian ditambah lagi dengan berat badan yang berlebih, maka akhirnya jantung juga harus memompa darah itu dengan lebih baik dan itu bisa membuatnya kerja lebih keras. Apa yang terjadi karena tadi ya dipaksa terus bergerak, maka terjadi apa yang kita sebut sebagai hipertrofi ventrikel kiri, penebalan di jantung, dan ini juga akhirnya menyebabkan kerusakan pada jantung itu sendiri. Kemudian kaitan dengan diabetes, tadi saya sudah sampaikan juga obes dia menyebabkan resistensi insulin, sehingga akhirnya tubuh tidak bisa merespon dengan baik dari insulin ini. Dan kemudian tadi yang masih bergentayangan di dalam pembuluh darah kita, maka dia akan segera ditarik untuk ngumpul di jaringan adiposa dan otot rangka. Ya, terus kemudian ada resistensi insulin ini yang tadi kedua mengganggu kemampuan insulin untuk membawa glukos. Tadi memang gitu kan, jadi dia nggak bisa masuk karena reseptornya yang bermasalah sehingga akhirnya glukosanya masih ada di dalam pembuluh darah. Begitu pula dengan eh, insulin ini tadi. Jadi dia tidak bisa untuk membawa ke dalam sel tubuh kita dari glukosnya. Sehingga terjadi proses apa yang kita sebut sebagai hiperglikemia dan hiperinsulinemia. Nah ini tadi barusan saya sudah sampaikan hiperinsulinemia. Nah, karena kelamaan begitu kan tadi kelebihan insulin, kelebihan gula, maka sel tidak bisa produksi energi, lemes. Dan kalau lemas maka dia akan panggil lagi sumber energi yaitu glukosa. Tambah lagi glukosa, tambah lagi kemudian insulin. Tetap juga nggak bisa masuk. Akhirnya lama-kelamaan si pankreasnya menjadi rusak. Dan kemudian dalam jangka panjang dia bisa menyebabkan kelelahan. Dan benar-benar tidak bisa diproduksi kembali. Ya, ini ya, sudah tadi kita bahas juga. Kemudian obesitas dia juga akan menimbulkan terutama di penumbuhan lemak visceral. Lemak visceral yaitu yang ada di organ-organ dalam. Nah, nah, eh, yang menariknya lagi bahwa ketika penumpukan lemak visceral ini dia juga menghasilkan zat kimia yang berkontribusi pada resistensi insulin dan peristiwa peradangan. Jadi karena kelebihan maka lemak dia bisa mengganggu, merusak sel beta Langerhans dan kemudian memperberat masalah metabolisme. Nah, ini sama, jadi obesitas menyebabkan peradangan pada sistem peradangan kronik pada tubuh kita. Oke, ini tadi juga sudah. Kemudian, nah satu lagi nih. Jadi pada orang-orang yang dia diet lemah jenuh, lemah lemak jenuh dan kemudian lemak trans, maka ini juga akan bisa mengakibatkan kerusakan pada pankreas dan kemudian meningkatkan risiko pada DM tipe 2. Nah, tadi eh, lemak tubuh, terutama lemak visceral, dia akan menghasilkan hormon adipokin dan adiponektin dan leptin tadi ya. Ini akhirnya mempengaruhi respon insulin dan metabolisme glukos. Terus insulin itu ada di dalam darah, kemudian juga glukosa juga dalam darah, maka kemudian pankreas terus akan memproduksi dan lama-kelamaan jadi rusak. Dan gulanya tetap tidak bisa diproses. Ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Satu, rubah gaya hidup. Ya, tadi lifestyle sedentary harus kita ganti. Kita olahraga, lakukan penurunan berat badan, lakukan aktivitas fisik,
3 sampai 4 kali sepekan, kurang lebih sekitar 30-60 menit. Tidak boleh lebih dari 60 menit karena berbahaya. Terus kemudian hindari makan sesaji saji, makanan tinggi gula, dan makanan tinggi lemak trans. Nah, ini juga harus hati-hati nih, ya. Kemudian eh, sebaiknya juga kalau misalnya kita ingin menurunkan berat badan, maka sebaiknya ada pendamping, yaitu konselor nutrisi, agar kita bisa melakukan asupan makanan sehat dan seimbang. Kemudian selanjutnya adalah terapi nutrisi, perbanyak fiber. Oke, perbanyak fiber karena nanti fiber ini dia akan melambatkan pelepasan insulin sehingga gula segera bisa dibakar. Kemudian konsumsi lemak alami, alpukat, zaitun, dan kemudian kurangi lemak olahan. Selanjutnya kontrol karbohidrat, maksimal 100 gram per hari. Ada beberapa literatur bicaranya 50 gram per hari. Gitu ya, tidak boleh lebih. Kemudian selanjutnya kalau mau lebih banyak makan protein dan juga kemudian latihan beban. Ini penting nih, protein dan latihan beban karena nanti beban dia akan membakar lemak. Kemudian hindari toksin, racun. Ya kita sekarang saat ini hidup di lautan racun ya. Memang agak susah untuk benar-benar kita bersih dari racun. Tapi ya kita kembalikan lagi kepada Allah dan kita mohon agar kita diberi kemampuan untuk bisa menghindarkan racun dengan melakukan proses yang kita sebut sebagai detoksifikasi, membuang racun. Dan kemudian kita bahagia dalam kondisi apapun dan sebaiknya juga sering puasa, ya. Bahagia dalam kondisi apapun. Mau dikasih 1 miliar, alhamdulillah. Mau kemudian rumah terbakar, innalillah. Itu ya. Dan kemudian puasa. Ini juga menjadi bagian penting dari proses terapi. Kemudian kita menggunakan beras. Kalau Indonesia makan beras ya, tapi sebaiknya beras pecah kulit karena di dalamnya masih banyak nutrisi yang tidak terbuang lewat proses penggilingan. Kemudian kita juga bisa gunakan oatmeal dan gandum. Kemudian juga bisa gunakan biji-bijian, contohnya misalnya flaxseed dan chia seed yang mengandung omega 3. Ini omega 3 kemarin juga kita sudah bahas ya, apa fungsinya. Kemudian memperbanyak protein hewani, salmon, tuna, kembung, makarel, dan sarden. Dan juga protein nabati yaitu kacang kedelai. Dan yang paling penting juga adalah memperbanyak sayur dan buah. Gimana pengobatannya? Cutting kalori. Nah, itu kata paling penting tuh, cutting kalori. Jadi kita bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan, kurangi kalori yang dikonsumsi. Nah, misalnya wanita butuh 1.200 sampai 1.500 kalori. Pria butuh 1.500 dan 1.800 kalori. Kemudian selanjutnya lakukan latihan dan aktivitas. Jadi kalau apa ada kita udah tahu nih bahwa kita obesitas, ya udah lakukan 150 menit sepekan. Ya, itu aja dulu. Ya, sama sepekan dengan intensitas sedang untuk mencegah penambahan berat badan lebih lanjut. Jadi olahraga. Kemudian ada gastroplasti dengan endoskopi. Ini dia eh, di lambung dipotong gitu ya, sehingga akhirnya berat badan akan turun. Hampir sama dengan gastroplasti adalah intragastrik. Jadi kalau yang tadi kan dipotong, maka intragastrik ini dokter akan pada saat operasi dia akan taruh balon kecil di dalam perut. Nah, kalau udah balon maka perut rasanya sudah kenyang. Kemudian bypass lambung. Ini juga sama, dia membuat eh, lambung halus itu di apa dipotong eh, agak jauh di bawah lambung dan dihubungkan dengan kantong baru. Ini akan membuat eh, apa perut itu menjadi lebih cepat kenyang. Dan selanjutnya adalah konseling. Nah, ini bagi mereka yang minder gitu ya karena kegemukan, maka bisa konseling. Nanti ada banyak teknik cara untuk bisa melakukan treatment secara pribadi ini. Ya, dan nanti tadi kan konseling untuk eh, apa kita dibully gitu.
Nah, kalau ini adalah konseling dengan nutrisinya. Jadi bagaimana cara makan yang benar, cara makan yang baik, polanya seperti apa nanti akan dihantarkan oleh para konselor tadi. Ya, nah kemudian dalam nutrisi adalah juga tadi kan banyak makanan yang mengandung fiber. Oke. Nah, jadi karena tadi tuh eh, leptinnya menjadi lebih banyak diproduksi sehingga akhirnya kita merasa lebih kenyang. Gitu. Terus kemudian kontrol gula darah. Nah, ini sama karena gula dia cepat diproduksi, tapi kemudian ketika tidak diproduksi maka jadinya bisa berbahaya. Dan serat itu dia bisa mengontrol gula dan mengurangi lonjakan cepat dalam gula darah setelah makan. Jadi kan pada saat kita makan maka gula darah itu akan segera diproses, dia akan naik cepat dan kemudian saat itu dia akan hilang cepat. Pada saat hilang maka tubuh kita akan terasa lapar. Kemudian kurangi konsumsi kalori. Jadi kalau kita hitung teman-teman sekalian, kebutuhan kalori dalam tubuh kita hanya kurang lebih 50 gram. Nah, dan oleh karena itu mengkonsumsi serat ini sangat dipentingkan. Gitu ya, jadi kita banyak makan buah dan sayur. Kemudian lakukan perbaikan metabolisme. Jadi kita grelin leptin itu harus bisa diproduksi dengan baik sehingga akhirnya dia bisa mengontrol nafsu makan dan mengurangi penyerapan lemak dalam sistem pencernaan. Begitu pula ketika terjadi defisiensi vitamin dan mineral. Ya, jadi ketika orang kekurangan vitamin D, maka metabolisme kalsium itu akan berpengaruh dan kemudian memiliki efek pada berat badan dan lemak tubuh. Kekurangan vitamin D dia bisa mengganggu keseimbangan. Kita harus eh, banyak konsumsi vitamin D. Kalsium. Nah, ini kaitannya dengan tulang nih tadi nih karena berat badan akhirnya dia menekan ke tulang. Dan oleh karena itu harus ditopang dengan tulang yang kuat dan di dalamnya meliputi kalsium yang harus kita konsumsi. Paratiroid, nah ini juga meningkatkan penyerapan lemak dan usus serta berkontribusi pada obesitas. Jadi ada orang-orang yang ketika dia makan nggak naik, ketika dia minum air dia naik. Nah, itu disebabkan karena tadi nih hormon paratiroidnya yang jadi bermasalah. Kemudian magnesium, ya magnesium ini dia penting diperlukan ya ketika kita eh, apa dari mulai eh, pre-obes sampai kemudian terjadi obes maka kebutuhan akan magnesium ini menjadi sangat penting sekali. Kemudian eh, selanjutnya adalah jadi sudah kalsium, magnesium. Magnesium ini juga penting nih. Dia mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan juga insulin. Dan magnesium ini juga menjadi bagian dari antioksidan. Gitu ya. Kemudian zinc, zinc dia juga mengganggu pengaturan nafsu makan dan meningkatkan konsumsi kalori secara berlebih. Jadi dibakar dengan cepat itu kalorinya. Selenium itu juga sama mempengaruhi fungsi tiroid dan metabolisme. Makanya ketika selenium ini bisa kita peroleh, maka eh, permasalahan pada hormon tiroid tadi bisa kita perbaiki. Kurangan vitamin B12. Nah, ini juga sama. Dia mengganggu metabolisme energi dan mengakibatkan pada kelelahan dan kelemahan. Oke, terus vitamin C. Jarang terjadi, tapi mengganggu pada metabolisme lemak dan glukosa. Yang akhirnya kemudian berdampak pada peningkatan berat badan. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu teknik sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun untuk membantu kita pada kondisi ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, Alhamdulillah saya bisa menurunkan berat badan
seberat 12 kilo dalam waktu 10 hari. Itu ya. Sorry kebalik. Berat badan saya bisa saya turunkan dari 10 kilo itu dalam waktu 12 hari dengan menggunakan teknik sujok. Sujok ini adalah teknik yang ditemukan dan dikembangkan oleh Profesor Park Jae-woo di Korea, ya. Sujok berasal dari dua kata yaitu su dan jok. Su itu tangan, jok itu kaki. Jadi Profesor Park beliau menyampaikan bahwa tangan dan kaki ini adalah klinik yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita untuk bisa menjaga diri kita. Nah, polanya sederhana ya, yaitu menggunakan telapak tangan dan juga telapak kaki. Ada beberapa aplikasi yang bisa dilakukan, bisa pemijatan, bisa pewarnaan, bisa pakai biji-bijian, bisa pakai magnet, bisa pakai jarum, dan bisa pakai cahaya, bisa pakai aromaterapi, dan beberapa hal lainnya. Nah, ketika kita misalnya, tadi kan kita lihat ya, bahwa peran dari obesitas dan juga kemudian peningkatan gula, ya disebabkan karena ketidakmampuan beberapa organ ini. Yang pertama adalah hati. Jadi kita akan lakukan pada wilayah hati di sini dan di sini dengan melakukan pemijatan searah jarum jam, ya searah jarum jam. Kemudian juga di selain daerah hati juga daerah empedu. Kita akan lakukan pemijatan searah jarum jam dan kemudian diberikan warna merah. Kemudian pada pada lambung dan juga pada pankreas, karena ini kelebihan, maka kita berikan warna biru dan pijatannya putar berlawanan arah jarum jam. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat selain pada telapak tangan, Profesor Park juga melihat bahwa sesungguhnya setiap jari-jari kita ini juga memiliki kemampuan yang besar. Jadi kalau kita lihat di ini ya, saya ganti dulu. Jadi ibu jari kita ini kalau kita bagi menjadi 3 bagian, kita pindahkan ke sini. Ini adalah bagian yang dekat dengan kuku, maka itu adalah daerah kepala, kemudian badan, dan terakhir adalah perut. Nah, tadi polanya sama sebagaimana saya sampaikan pada daerah hati dan empedu kita pijat putar searah jarum jam, pada lambung dan juga kemudian pada pankreas kita pijat searah jarum jam, kemudian setelah itu kita berikan pewarnaan biru, gitu. Pewarnaan biru. Nah, seperti ini. Jadi pada nomor 1 jadi kepala, nomor 2 jadi dada, 3 menjadi perut. Dan kita lakukan terkait dengan kondisinya adalah di perut. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan bahasan selanjutnya, yaitu bagaimana herbal, terutama produk HI, dia bisa membantu untuk mengatasi permasalahan obesitas atau juga kemudian pada permasalahan tadi yang disampaikan oleh Pak Aji di awal, yaitu ketika konsumsi eh, gula menjadi berlebih sehingga kemudian terjadi obesitas dan kemudian juga bisa mengakibatkan pada permasalahan gagal ginjal. Oke, itu saja dulu dari saya. Pak Haji, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Bila tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Nah, ini sebenarnya udah banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah kita catat, tapi mohon menunggu dahulu. Nah, ini setelah pembahasan dari penyakitnya, nanti akan dikupas juga untuk herbalnya apa saja sih untuk yang konsumsi yang bagusnya buat di mengenai obesitasnya itu sendiri ya. Nah, ini sudah datang juga untuk pemateri kedua kita mengenai herbal yang akan dikonsumsi. Selamat malam, Pak Wiri. Selamat malam Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ikut pengajian kan Pak buat malam 17-an? Pulang duluan. Pulang duluan. Oke deh. Dipersilakan Pak Wiri untuk materinya. Oke, izin share screen ya. Silakan Bapak. Oke, sebentar.
Udah terlihat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan permasalahan tadi tentang obesitas dan juga bisa terkait dengan diabetes mellitus, maka di PTH itu ada beberapa herbal yang bisa membantu bahkan juga dapat mengobati permasalahan yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Nah, ada beberapa mekanisme penyembuhan yang akan bisa kita lakukan pada menggunakan herbal pada obesitas. Itu adalah di mana kondisi terjadi penumpukan lemak yang berlebih pada tubuh kita. Terapi herbal dapat membantu dalam penurunan berat badan. Ada beberapa mekanisme yang mesti kita lihat. Yang pertama adalah dengan menghambat lipogenesis. Nah, ada beberapa herbal yang bisa digunakan untuk penyembuhan obesitas ini, yaitu dengan menghambat lipogenesis tadi, yaitu ada pada ekstrak teh hijau dan juga ada pada asam kloregenat, gitu, yaitu yang terdapat pada kopi hijau. Dapat kedua bahan ini dapat menghambat proses lipogenesis tadi. Apa itu lipogenesis? Yaitu pembentukan lemak yang ada pada tubuh kita, sehingga pengurangan penumpukan lemak itu akan bisa kita atasi seperti itu. Yang kedua tadi adalah meningkatkan metabolisme. Herbal seperti ginseng, capsaicin, atau yang bisa berasal dari cabai, itu juga dapat bisa meningkatkan metabolisme basal, yang berarti tubuh kita itu akan lebih banyak membakar kalori walaupun pada saat kita istirahat, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah menurunkan nafsu makan. Nah, ada beberapa herbal seperti Garcinia, Cambogia, dan ekstrak teh hijau itu juga dapat menekan nafsu makan dengan cara mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar, seperti itu. Berikutnya adalah meningkatkan pembakaran lemak atau yang bisa disebut sebagai lipolisis. Ada beberapa herbal seperti kafein yang terdapat pada kopi dapat merangsang liposis ini memecah lemak menjadi asam lemak yang kemudian dapat digunakan sebagai energi di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, berikutnya mekanisme penyembuhan herbal untuk diabetes. Ya, khususnya adalah diabetes tipe 2. Yang mana hal ini merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan adanya resistensi insulin dan juga hiperglikemia yang ada pada dalam tubuh kita. Nah, terapi herbal yang dapat membantu untuk mekanisme ini adalah pertama, kita harus meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, apa aja nih yang bisa kita gunakan, herbal apa saja? Yaitu salah satunya adalah kayu manis dan juga ekstrak fenugreek. Nah, karena kedua herbal ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin yang ada pada tubuh kita dan juga membantu sel tubuh dalam merespon insulin lebih efektif dan aktif mengurangi kadar glukosa di dalam darah. Nah, berikutnya adalah menghambat penyerapan glukosa. Nah, herbal apa aja nih? Nah,
Salah satunya adalah bawang putih dan juga ekstrak daun stevia. Nah, kedua bahan ini dapat menghambat enzim pencernaan tertentu yang terlibat dalam penyerapan glukosa yang ada pada usus kita. Sehingga sudah tentu otomatis akan mengurangi lonjakan gula yang terdapat dalam darah setelah kita makan. Biasanya seperti itu. Berikutnya adalah antioksidan. Nah, banyak sekali herbal-herbal yang mengandung apa namanya antioksidan ini, gitu. Salah satunya adalah ginseng, pare, dan lain sebagainya. Banyak sifat antioksidan yang dapat melindungi sel beta pankreas oksidatif, sehingga bisa membantu pengelolaan pada saat kita terkena diabetes mellitus, seperti itu. Berikutnya adalah menurunkan produksi glukosa di hati. Nah, herbal seperti berberin yang terdapat dalam tanaman Coptis chinensis dapat menghambat produksi glukosa di hati, yang merupakan salah satu sumber utama hiperglikemia di dalam tubuh, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Seperti itu. Berikutnya adalah penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit ini mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi jantung dan juga pembuluh darah. Terapi herbal yang dapat membantu antara lain adalah dengan cara menurunkan tekanan darah. Nah, herbal seperti bawang putih, hibiscus, ekstrak daun zaitun telah terbukti memiliki efek efek untuk menurunkan tekanan darah di dalam tubuh. Nah, karena menurunkan efek tekanan darah ini penting dalam pengelolaan hipertensi atau faktor risiko penyakit kardiovaskular lainnya. Berikutnya adalah mengurangi kadar kolesterol. Nah, herbal seperti red yeast rice atau beras merah fermentasi yang mengandung monakolin K yang mirip dengan statin dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau kita biasa sebut dengan LDL. Nah, psyllium dan juga biji rami juga dapat menurunkan kolesterol dengan cara menghambat penyerapan kolesterol di dalam usus kita. Berikutnya dengan mengkonsumsi banyak bahan yang mengandung antiinflamasi. Nah, banyak penyakit kardiovaskular itu dipicu oleh peradangan. Herbal seperti kurkumin dari kunyit dan juga resveratrol dari anggur bisa memiliki kedua bahan ini memiliki sifat antiinflamasi yang dapat melindungi pembuluh darah dan juga jantung. Berikutnya adalah antikoagulan dan juga trombotik. Nah, herbal yang ada untuk kedua bahan ini adalah ginkgo biloba, jahe, dan juga banyak lainnya yang memiliki sifat antikoagulan yang membantu mencegah pembentukan gumpalan darah. Nah, dari dua sifat ini, bila kita konsumsi, itu akan dapat mengurangi resiko serangan jantung dan juga stroke. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bahasan herbal yang ada pada PTH. Nah, di sini ada satu paket pencegahan penyakit diabetes, bukan hanya pencegahan, tapi ini juga bisa mengobati yang namanya diabetes. Ada beberapa produk, di situ ada 4 produk yang ditawarkan oleh PT Hai, yaitu
salah satunya adalah mitolikan. Produk ini adalah merupakan bisa dibilang spesialis untuk gula darah dan diabetes. Ada juga Gamat, Bio Almera, dan juga Primonoga. Yang mana di setiap produk ini memiliki banyak sekali manfaat dan juga khasiat yang akan kita dapatkan nantinya. Oke, kita masuk ke produk pertama, yaitu mitolikan. Nah, mitolikan ini ada pada satu botol itu ada 60 kapsul. Bentukannya adalah kapsul dan setiap kapsulnya adalah 500 miligram. Yang mana mitolikan ini adalah obat tradisional dengan sediaan berbahan dasar herbal dan secara tradisional juga membantu meringankan gejala kencing manis. Dengan komposisi terdapat ekstrak herbal sambiloto, kayu manis, herbal ciplukan, dan juga kulit ule. Oke, kita bahas satu-satu komposisinya. Yang pertama adalah ekstrak herbal sambiloto. Nah, ekstrak herbal sambiloto ini berfungsi sebagai antibakteri, antidiabetes, antioksidan, dan juga antiparasitik, serta antipiretik dan juga anti peradangan. Dan juga sebagai hepatoprotektor. Nah, sambiloto ini adalah tanaman herbal yang dikenal sebagai manfaatnya dan sebagai manfaat bagi kesehatan itu banyak sekali, termasuk potensi dalam mengobati obesitas dan juga diabetes mellitus. Sambiloto itu merupakan senyawa aktif seperti androgaprolid dan juga flavonoid serta saponin yang memiliki efek biologis pada metabolisme tubuh dan juga regulasi kadar gula di dalam darah kita. Nah, mekanisme pengobatan obesitas dengan herba sambiloto ini adalah yang pertama, meningkatkan metabolisme lemak. Nah, ada dua cara untuk meningkatkan metabolisme lemak ini. Yang pertama adalah dengan meningkatkan lipolisis, yang mana senyawa aktif di sambiloto, terutama pada andrograpolid, itu bisa meningkatkan lipolisis, yaitu pemecahan lemak yang tersimpan menjadi asam lemak bebas. Dan ini juga membantu mengurangi lemak di dalam tubuh yang berlebih. Jadi ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mengelola obesitas yang ada pada tubuh kita. Berikutnya adalah mengurangi lipogenesis. Nah, di sambiloto ini juga diketahui dapat menghambat lipogenesis, yaitu dengan proses pembentukan lemak baru dari glukosa dan asam lemak. Nah, dengan menghambat dua proses ini, maka sambiloto sudah dipastikan dapat membantu mencegah penumpukan yang terjadi pada tubuh kita. Berikutnya adalah mengurangi peradangan dan juga stres oksidatif. Nah, ada dua cara, yaitu dengan mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung antiinflamasi dan juga antioksidan. Nah, sifat antiinflamasi itu sering dikaitkan dengan peradangan kronis, bila mana tubuh kita itu terjadi mengalami obesitas, maksudnya seperti itu. Nah, hal ini terjadi pada jaringan adiposa, yaitu lemak tubuh. Pada sambiloto memiliki sifat antiinflamasi ini yang dapat membantu mengurangi peradangan. Nah, sehingga mendukung menurunkan berat badan di dalam tubuh kita. Nah, untuk antioksidannya, sambiloto memiliki kandungan yang sangat baik, yang juga dapat mengurangi stres oksidatif. Stres oksidatif ini, bila mana tinggi di dalam tubuh kita, itu akan membentuk kondisi obesitas
dengan mengganggu metabolisme lemak yang ada pada tubuh kita nih. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah mengatur nafsu makan. Nah, bagaimana nih cara kita untuk mengatur nafsu makan yang biasanya kita rasakan gitu loh. Yaitu dengan mengatur efek dari satiogenik. Yaitu di Sambiloto itu dapat mengatur atau juga dapat membantu nafsu makan melalui pengaruh dari sistem hormonalnya yang bisa mengatur rasa kenyang di dalam tubuh kita. Dan ini juga dapat mengurangi asupan kalori sehingga pada keseluruhannya ini sangat penting bagi pengelolaan obesitas yang ada pada tubuh kita. Seperti itu. Nah, untuk mekanisme pengobatan diabetes dari Herbal Sambiloto itu ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Pertama adalah dengan menurunkan kadar gula darah. Nah, ini ada dua pola yang bisa dilakukan oleh Sambiloto, yaitu dengan menghambat enzim pencernaan karbohidrat dan juga mengurangi glukosa di dalam darah. Oke, dalam menghambat enzim pencernaan karbohidrat, Sambiloto itu dapat menghambat dengan baik karena dia bertanggung jawab untuk mencegah karbohidrat itu menjadi gula sederhana di dalam usus kita. Dengan ini penyerapan glukosa itu akan menjadi lebih lambat. Seperti itu. Oke, mohon maaf. Mempengaruhi glukosa dalam darah itu terdapat dalam androgapolin pada Sambiloto. Dan itu sama-sama kita tahu bahwasannya zat itu dapat menurunkan kadar gula dalam darah secara langsung dengan meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel dan mengurangi produksi glukosa di dalam hati. Seperti itu. Oke, next. Yang kedua adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, peningkatan efektivitas insulin itu terdapat pada andrografolate, yang berarti sel tubuh itu akan mudah ataupun mampu merespon insulin dan juga menyerap glukosa di dalam darah kita secara efisien. Nah, ini sudah pasti penting dalam pengolahan diabetes tipe 2, yang mana resistensi insulin itu adalah masalah utamanya. Yang berikutnya adalah mempengaruhi pada jalur insulin. Sambiloto juga mempengaruhi jalur sinyal insulin di dalam sel, yang membantu efektivitas insulin dalam menurunkan kadar gula di dalam darah. Seperti itu. Berikutnya adalah dengan mengurangi peradangan, yang tentunya terkait dengan diabetes. Yang pertama adalah Sambiloto memiliki sifat antiinflamasi. Tadi juga sudah kita bahas bahwasannya efek Sambiloto itu memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat, yang dapat membantu mengurangi peradangan sistematik yang sering terjadi pada penderita DE. Peradangan ini berkontribusi pada resistensi insulin dan juga kerusakan sel beta pankreas. Berikutnya adalah perlindungan sel beta pankreas. Nah, dengan mengurangi stres oksidatif pada tubuh dan juga peradangan, Sambiloto dapat membantu melindungi sel beta pankreas tersebut, yang mana sel beta pankreas bertanggung jawab untuk memproduksi insulin, sehingga mendukung pengolahan kadar gula di dalam darah. Seperti itu. Berikutnya adalah menurunkan resistensi insulin. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengaktifkan AMPK, Activated Protein. Seperti itu. Nah, ini Sambiloto ini sangat diakui dapat mengaktifkan AMPK ini, yang merupakan enzim yang berperan sebagai regulasi metabolisme energi dan juga sensitivitas insulin di dalam pankreas.
Aktivitas sampeka ini dapat membantu mengurangi resistensi insulin dan juga meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel. Seperti itu. Oke, bahan berikutnya adalah ekstrak kulit kayu manis. Nah, di dalam ekstrak kulit kayu manis ini bisa berfungsi sebagai antimikroba, fungsi antidiabetik, dan juga antioksidan serta antivirus. Juga dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan juga membantu menurunkan tekanan dalam darah. Kayu manis terkenal manfaatnya dalam mengelola obes dan juga diabetes mellitus. Kayu manis mengandung senyawa bioaktif seperti polifenol, antioksidan yang memberi efek positif pada metabolisme tubuh dan juga regulasi gula dalam darah. Seperti itu. Oke. Mekanisme pengobatan obesitas dengan herbal kayu manis diantaranya adalah meningkatkan metabolisme. Nah, ada dua bahan di sini adalah ada polifenol dan juga termogenesis. Di polifenol pada kayu manis mengandung dapat meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Nah, peningkatan metabolisme dalam tubuh itu berarti tubuh lebih efisien dalam membakar kalori. Sehingga sudah pasti tentu akan membantu dalam menurunkan berat badan. Nah, untuk termogenesis pada kayu manis itu dapat meningkat. Bila dapat meningkat, maka prosesnya itu akan bisa membakar. Tubuh itu dapat membakar kalori untuk menghasilkan panas. Sehingga sudah akan dengan meningkatnya panas tentu akan meningkatkan pembakaran kalori dan juga mengurangi akumulasi lemak di dalam tubuh kita. Seperti itu. Yang kedua adalah mengurangi penyerapan lemak. Caranya adalah dengan menghambat enzim lipase. Gitu. Kayu manis dapat menghambat enzim lipase itu pada pankreas yang mana berperan dalam pemecahan lemak menjadi asam lemak bebas untuk diserap di dalam usus kita. Dengan menghambat enzim ini tentunya penyerapan lemak dari makanan akan berkurang yang dapat membantu mencegah penambahan berat badan yang signifikan. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah menekan nafsu makan. Nah, bila mana kita menekan nafsu makan tentunya akan berefek pada regulasi gula di dalam darah. Kayu manis itu dapat membantu menstabilkan kadar gula dalam darah yang pada gilirannya akan membantu kurangi keinginan makan yang sering muncul tuh. Biasanya tuh kita kalau misalnya sudah obes itu kecenderungan untuk makannya tuh akan lebih tinggi. Nah, ini adalah kayu manis ini adalah berfungsi untuk meningkatkan efek nafsu makan kita itu bisa ditekan seperti itu. Berikutnya adalah mengatur komposisi lemak di dalam tubuh. Dengan cara meningkatkan oksidasi dalam lemak, kayu manis itu dapat banyak digunakan sebagai sumber energi gitu. Nantinya lemak yang ada di dalam tubuh ini akan digunakan sebagai sumber energi kita di awal. Nah, hal ini tentunya akan membantu mengurangi lemak di dalam tubuh kita tertimbun. Apalagi kalau kita bisa kombinasikan dengan diet dan juga olahraga yang tepat. Seperti itu. Berikutnya adalah mekanisme diabetes dengan pengobatan diabetes dengan kayu manis. Nah, ada beberapa cara. Salah satunya adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Ini ada dua bahan yang terkandung oleh senyawa bioaktif di dalam kayu manis, yaitu sinamaladeh Y dan juga polifenol. Di mana kedua bahan ini
diketahui dapat meningkatkan sensitivitas insulin dengan mampu menyerap glukosa dari dalam darah yang bantu menurunkan kadar gula dalam darah tubuh kita. Berikutnya adalah dengan mengaktifasi reseptor insulin, yang mana kayu manis itu dapat meningkatkan reseptor insulin ini yang terdapat pada sel, sehingga memungkinkan sel-sel tubuh itu dapat merespon insulin dengan lebih baik. Meningkatkan pengambilan glukosa dari dalam darah ke dalam sel itu akan lebih mudah, seperti itu. Berikutnya adalah menghambat enzim pencernaan karbohidrat. Nah, dengan menghambat dua enzim, yaitu alfa amilase dan juga alfa glukosidase, yang mana kedua hal ini berperan dalam memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, dengan ini penyerapan glukosa di dalam usus akan lebih lambat, sehingga akan secara otomatis membantu mencegah lonjakan gula dalam darah di tubuh kita. Berikutnya adalah mengurangi stres oksidatif dan juga peradangan. Nah, kandungan antioksidan dan juga efek dari antiinflamasi ini sangat penting bagi tubuh kita. Nah, kedua bahan ini terdapat pada kayu manis, yang mana antioksidannya itu dapat membantu mengurangi stres oksidatif dalam tubuh kita, dan juga berperan dalam kerusakan sel-sel di dalam pankreas, dan juga akan terjadinya resistensi insulin tadi nantinya, seperti itu. Dengan antioksidan ini, maka dua hal tersebut akan menjadi tidak terjadi resistensi insulin dalam tubuh kita dan juga kerusakan dari sel-sel pankreas. Yang berikutnya adalah dengan efek antiinflamasi pada kayu manis ini akan dapat mengurangi peradangan yang sistematik, merupakan faktor resiko utama dari pengembangan diabetes tipe 2. Seperti itu. Berikutnya adalah menurunkan kadar gula darah. Nah, akan berefek langsung pada gula darah bila mana kita melakukan penurunan gula di dalam darah kita. Kayu manis dapat membantu menurunkan kadar gula di dalam darah kita secara langsung dengan cara meningkatkan efektivitas insulin dan juga memperlambat penyerapan glukosa di dalam tubuh, terutama daripada usus kita. Dan ini penting bagi kita untuk menjaga kadar gula dalam darah kita itu menjadi stabil, terutama pada orang-orang yang menderita diabetes tipe 2, seperti itu. Ekstrak berikutnya adalah ekstrak herbal ciplukan. Nah, di ekstrak herbal ciplukan ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah memiliki sifat diuretik sebagai antidiabetik, membantu obati gusi berdarah, radang saluran pernafasan, infeksi kerongkongan, bantu juga obati jantung yang lemah, epilepsi, dan juga sakit kuning. Bisa juga membantu mengatasi susah kencing, dan juga bila mana ada peradangan pada testis, serta membantu meredakan nyeri pada perut, terkilir, dan juga encok. Nah, ciplukan ini dikenal sebagai pisalis, yang merupakan tanaman herbal digunakan untuk berbagai kondisi kesehatan, termasuk obesitas dan diabetes. Ciplukan juga mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, saponin, yang bahan-bahan ini memiliki berbagai efek pada metabolisme tubuh dan juga regulasi di dalam darah. Nah, mekanisme pengobatan obesitas pada daun ciplukan itu ada beberapa hal, yaitu pertama, mengurangi penyerapan lemak. Nah, dengan menghambat aktivitas lipase di dalam pankreas, daun ciplukan ini akan mencegah terjadinya penumpukan lemak yang terjadi pada usus,
karena aktivitas lipase pada pankreas ini, enzim ini akan memecah lemak di dalam usus kita. Dengan menghambat lipase, maka penyerapan lemak dari makanan juga akan berkurang, sehingga mengurangi akumulasi lemak dalam tubuh kita, dan juga dapat mendukung penurunan berat badan yang terjadi. Berikutnya adalah meningkatkan metabolisme. Peningkatan termogenesis, yaitu senyawa aktif yang ada pada ciplukan dapat merangsang termogenesis itu terjadi, di mana proses itu akan dapat membakar kalori untuk menghasilkan panas di dalam tubuh. Dengan peningkatan termogenesis ini akan membantu meningkatkan pembakaran kalori dan lemak yang terjadi pada tubuh kita yang berkontribusi pada penurunan berat badan. Oke, next, mengatur nafsu makan. Nah, di dalam ciplukan itu dapat memberikan efek kenyang atau efek satiogenik yang mana kandungan ini adalah merupakan kandungan serat dan juga senyawa aktifnya mempengaruhi hormon pengatur rasa lapar. Dan ini tentunya akan mengurangi nafsu makan dan juga asupan kalori yang akan masuk ke dalam tubuh kita secara keseluruhan. Berikutnya adalah mengurangi peradangan dengan sifat antiinflamasi. Dan tentunya di dalam ciplukan ini obesitas sering disertai dengan peradangan yang kronis pada jaringan adiposa. Ciplukan memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan sehingga mendukung penurunan berat badan dan juga mencegah komplikasi yang terjadi bila mana terjadi obesitas. Oke, mekanisme pengobatan diabetes dengan ciplukan. Pertama adalah dengan menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara menghambat enzim pencernaan karbohidrat. Nah, di ciplukan dapat menghambat enzim ini, yang mana kedua enzim ini bertanggung jawab untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa di dalam usus. Nah, bila mana kedua bahan ini, yaitu di enzim alfa amilase dan juga glukoside ini dihambat, maka tentunya akan mencegah terjadinya penumpukan glukosa di dalam usus. Oke, berikutnya adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, daun ciplukan dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yang berarti sel tubuh kita akan dapat merespon insulin itu dengan baik dalam menyerap glukosa di dalam darah kita. Nah, ini penting bagi orang-orang yang memiliki permasalahan diabetes tipe 2, di mana resistensi insulin sudah sama-sama kita tahu bahwasannya ini adalah masalah utama. Oke, berikutnya adalah mengurangi stres oksidatif dan juga peradangan. Nah, di dalam ciplukan itu memiliki dua kandungan, antioksidan dan juga antiinflamasi, di mana antiinflamasi itu dapat mengurangi stres oksidatif dan antioksidannya itu maksudnya tadi antioksidannya sebagai mengurangi stres oksidatif, dan antiinflamasinya sebagai efek membantu mengurangi peradangan sistematik yang sering terjadi pada penderita diabetes. Oke, berikutnya adalah menurunkan resistensi insulin. Dengan apa kita bisa melakukannya adalah dengan memodulasi jalur insulin. Nah, senyawa aktif pada ciplukan ini bisa mempengaruhi jalur sinyal insulin di dalam sel tubuh kita, yang mana hal itu dapat membantu mengurangi resistensi insulin dan juga tingkat pengambilan glukosa di dalam sel. Dan ini mendukung pengelolaan kadar gula di dalam darah. Berikutnya adalah ekstrak kulit pule. Nah, ekstrak kulit pule ini
bisa digunakan sebagai anti-analgesik, antidiabetik, antipiretik, dan juga dapat membantu meredakan tekanan darah tinggi. Di mana kulit pule itu dikenal sebagai pule tree, yang merupakan tanaman yang digunakan sebagai pengobatan tradisional berbagai kondisi kesehatan dengan kandungan berbagai senyawa aktif seperti alkanoid, flavonoid, dan tanin yang memberi efek metabolisme di dalam tubuh dan regulasi kadar gula di dalam darah. Oke, bagaimana mekanisme pengobatan obesitas dengan herbal ini? Yang pertama adalah mengurangi penyerapan lemak. Nah, di mana prosesnya adalah dengan menghambat enzim lipase. Kulit pule dapat menghambat aktivitas enzim ini yang berperan dalam memecah lemak di dalam usus dengan menghambat lipase. Penyerapan lemak dari makanan akan berkurang sehingga membantu mengurangi akumulasi lemak di dalam tubuh kita. Sehingga penurunan berat badan akan bisa kita lakukan. Oke, berikutnya adalah meningkatkan metabolisme dengan cara meningkatkan termogenesis. Nah, kulit pula ini dapat mempengaruhi peningkatan termogenesis di dalam tubuh kita, di mana prosesnya tubuh dapat membakar kalori dan juga menghasilkan panas sehingga dapat meningkatkan pembakaran kalori, pembakaran lemak yang ada pada tubuh kita. Next adalah dengan mengatur pola makan kita. Nah, senyawa aktif dalam pule itu dapat membantu mengurangi nafsu makan dengan memberi efek kenyang lebih lama. Ini dapat disebabkan oleh pengaruhnya pada hormon yang mengatur rasa lapar dan juga kenyang lebih lama. Sehingga mengurangi asupan kalori masuk ke dalam tubuh secara keseluruhan. Berikutnya adalah mengurangi peradangan. Nah, antiinflamasi ini sering dikaitkan dengan obesitas karena terjadi peradangan kronis pada jaringan adiposa. Nah, kulit pule ini memiliki sifat yang kuat sebagai antiinflamasi, sehingga hal ini bisa membantu mengurangi peradangan yang terjadi pada tubuh kita. Berikutnya adalah mekanisme pengobatan diabetes dengan kulit pule. Caranya adalah dengan mengurangi kadar gula dalam darah, penghambatan enzim, pencernaan karbohidrat. Kulit pule ini dapat menghambat enzim alfa amilase dan juga alfa glukasidase yang berperan dalam memecah karbohidrat menjadi gula atau glukosa di dalam usus. Yang berikutnya adalah dengan menurunkan glukosa di dalam darah. Nah, senyawa aktif ini dapat menurunkan kadar gula dalam darah dengan meningkatkan penggunaan glukosa di dalam sel. Sehingga sudah pasti kulit pule ini dapat menurunkan kadar gula di dalam darah dan juga terutama di dalam produksi pada organ hati. Itu. Oke, berikutnya adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, ini sudah sering kali kita bahas tadi bahwasannya efektivitas insulin itu harus kita tingkatkan di dalam masalah obesitas maupun diabetes. Nah, kulit pule ini dapat meningkatkan efektivitas insulin ini yang berarti sudah tentu tubuh kita akan lebih merespon insulin dengan baik dan juga penyerapan glukosanya tentu akan lebih efisien. Nah, ini sangat penting, udah tentunya sangat penting bagi penderita diabetes tipe 2. Oke, next adalah mengurangi peradangan dan juga stres oksidatif. Nah, kulit pule ini sangat efektif karena memiliki sifat antiinflamasi yang kuat karena membantu mengurangi peradangan sistematik yang sering terjadi pada penderita diabetes. Oke, yang berikutnya adalah menurunkan resistensi insulin dengan modulasi jalur insulin.
Nah, kulit bule ini dapat mempengaruhi jalur sinyal insulin ini yang akan mengalir pada sel, membantu mengurangi resistensi insulin juga, meningkatkan pengambilan glukosa dalam sel, dan serta ini akan mendukung pengolahan kadar gula di dalam darah lebih baik. Seperti itu. Oke, produk berikutnya adalah gamat. Gamat ini merupakan sediaan tablet yang berbahan dasar gamat emas. Dapat juga produk ini dapat memelihara kesehatan dan juga menambah gizi di dalam tubuh kita. Nah, satu botol ini terdapat 60 tablet, yang mana setiap tabletnya itu memiliki berat 600 mg dengan perbandingan 1:5,6 ya kalau nggak salah. 5,6 apa 6,8 saya lupa. Oke, manfaat dari ekstrak gamat itu sangat banyak sekali. Dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di mana kandungan nutrisi dalam ekstrak gamat ini seperti protein, asam amino, mineral, dan juga vitamin dapat membantu peningkatan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan juga penyakit. Yang kedua adalah meredakan peradangan. Karena senyawa-senyawa aktif yang di dalam terdapat pada gamat itu seperti glusaminoglikan, asam lemak, omega 3, ini memiliki sifat antiinflamasi. Berikutnya adalah bisa memperbaiki jaringan kulit. Karena ekstrak gamat ini dapat memperbaiki jaringan kulit dengan menjaga kelembapannya, mengurangi gejala kulit kering, atau juga yang mengalami iritasi. Berikutnya adalah membantu proses penyembuhan luka. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwasannya ekstrak gamat ini dapat mempercepat proses penyembuhan luka, baik luka dalam maupun luka luar. Oke, berikutnya adalah mengurangi gejala artritis. Nah, kandungan glukasaminogliken terdapat pada gamat yang dapat membantu meredakan gejala artritis dan meningkatkan mobilitas sendi. Mohon maaf. Berikutnya adalah membantu kesehatan jantung. Nah, beberapa studi juga menunjukkan bahwasannya asam lemak dan omega 3 yang terdapat pada gamat itu membantu menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Berikutnya adalah juga bisa mengurangi gejala asma. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwasannya ekstrak gamat ini dapat membantu mengurangi gejala asma dan meningkatkan fungsi paru-paru. Nah, di dalam gamat tentunya juga terkandung nutrisi yang tinggi meliputi protein, asam lemak, asam amino, mineral, kolagen, dan juga polisakarida. Oke, produk berikutnya adalah Bio Almera, di mana Bio Almera ini adalah merupakan obat cair yang berbahan dasar daun sirsak dan daun kelor. Di dalam botolnya itu terdapat 20 ml dengan pH kalau nggak salah 12 ya. pH-nya 12. Seperti itu. Oke. Manfaat dari daun sirsak. Pertama adalah sebagai anti kanker. Mohon maaf. Salah satu manfaat yang paling banyak diteliti dari daun sirsak adalah potensinya sebagai pelawan kanker. Banyak studi praklinis menunjukkan bahwasannya ekstrak daun sirsak ini memiliki sifat anti tumor, dapat membantu juga menghambat pertumbuhan sel kanker, serta memicu apoptosis, yaitu kematian sel kanker tanpa merusak sel yang sehat.
Berikutnya adalah antioksidan, di mana antioksidan ini mengandung terdapat seperti askorbat, beta karoten, dan juga senyawa polifenol yang membantu melawan radikal bebas. Berikutnya adalah antiinflamasi. Ekstrak daun sirsak memiliki antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan di dalam tubuh kita, sehingga berbagai individu akan menjadi tertolong dalam kondisi artritis dan juga inflamasi usus. Berikutnya adalah menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwasannya mengkonsumsi ekstrak daun sirsak itu dapat membantu menurunkan tekanan di dalam darah, sehingga bermanfaat bagi penderita hipertensi dan juga resiko penyakit jantung. Berikutnya juga bisa meningkatkan fungsi pencernaan. Banyak pengobatan tradisional ini menggunakan daun sirsak untuk merawat gangguan pencernaan seperti diare, konstipasi, karena ekstrak daun sirsak ini diklaim dapat membantu mengurangi gejala-gejala pada fungsi pencernaan. Berikutnya adalah meningkatkan kesehatan kulit, di mana ekstrak daun sirsak ini digunakan sebagai produk perawatan kulit karena sifatnya yang dapat membantu meredakan peradangan pada kulit, bisa mengurangi jerawat, juga menjaga kulit tetap sehat dan juga bercahaya. Berikutnya juga dapat meningkatkan fungsi imun. Kandungan nutrisinya dan antioksidannya juga dapat membantu tingkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan juga penyakit. Berikutnya adalah yang terakhir, meningkatkan kualitas tidur. Karena beberapa penelitian juga menunjukkan bahwasannya konsumsi ekstrak daun sirsak itu dapat meningkatkan kualitas tidur dan juga mengurangi gejala insomnia. Oke, yang bahan kedua adalah daun kelor. Manfaatnya juga sangat banyak. Di sini ada 8 poin yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah kandungan nutrisi yang tinggi. Pada daun kelor itu terdapat vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalsium, zat besi, dan juga protein. Nah, sehingga dengan mengkonsumsi daun kelor, tentunya kita akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita. Berikutnya adalah sifat antioksidannya, yang mendukung senyawa antioksidan seperti flavonoid, polifenol, beta karotin, yang melawan radikal bebas di dalam tubuh kita dan juga mengurangi stres oksidatif. Berikutnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan nutrisi dan antioksidannya tentu membantu meningkatkan fungsi kekebalan di dalam tubuh kita untuk melawan infeksi dan juga penyakit. Berikutnya adalah meningkatkan kesehatan kulit, karena ekstrak ini biasanya juga digunakan pada produk-produk perawatan kulit karena mengandung antioksidan dan antiinflamasi yang tinggi, juga membantu kurangi peradangan kulit, menjaga kelembapan, juga dapat memperbaiki kerusakan dari sinar UV. Berikutnya adalah menurunkan kolesterol. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwasannya daun kelor dapat menurunkan kadar kolesterol total dan juga trigliserida di dalam darah, serta meningkatkan kadar kolesterol baik di dalam tubuh. Berikutnya adalah mengurangi gula dalam darah, menurunkan gula dalam darah. Banyak studi yang membuktikan bahwasannya konsumsi ekstrak ini akan membantu menurunkan kadar gula dalam darah karena sangat bermanfaat dan pasti sudah tentunya akan sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Berikutnya adalah meningkatkan kesehatan tulang. Nah, karena kandungan kalsium dan vitamin K-nya itu yang terdapat dalam daun kelor dapat mendukung kesehatan tulang dan mencegah dari osteoporosis. Yang terakhir adalah mengurangi gejala anemia. Karena kandungan zat besi yang terkandung di dalam kelor dapat membantu meningkatkan produksi sel dalam darah merah
sehingga tentunya akan mengurangi gejala anemia. Oke, produk berikutnya adalah Primonoga, di mana Primonoga ini terdapat 2 botol di dalam kemasannya. Di setiap di setiap botolnya itu terdapat 6 ml, di mana komposisinya adalah memiliki ekstrak propolis, daun sirsa, kulit manggis, dan juga daun kelor. Nah, ini kita bahas satu persatu lagi, di mana ekstrak propolis ini mengandung flavonoid seperti krisin yang memiliki sifat estrogenik ringan yang dapat membantu menyeimbangkan kadar hormon estrogen di dalam tubuh. Dan juga propolis ini memiliki sifat antiinflamasi dan juga kuat kandungan flavonoidnya, asam flavonoidnya, dan juga terpenoidnya. Berikutnya adalah propolis kaya akan antioksidan seperti flavonoid, asam kafeat, dan juga quercetin. Next adalah antioksidan. Antioksidan ini berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang penting untuk mencegah degenerasi sel dan pembentukan kista ovarium. Propolis juga mengandung detoksifikasi hati serta meningkatkan aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme xenobiotik atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, serta detoksifikasi hormon. Nah, propolis juga memiliki sifat antitumor yang disebabkan oleh kandungan flavonoidnya seperti quercetin, kafeik asid, dan juga fenetil ester yang biasa kita sebut KP. Oke, berikutnya adalah sebagai antitumor. Karena kandungan flavonoidnya, ini tadi udah ada ya. Oke, maaf. Nah, propolis juga bisa meningkatkan sirkulasi dalam darah dengan mengurangi viskositas darah yang mencegah pembentukan trombus. Nah, ini dapat membantu meningkatkan aliran darah ke ovarium sehingga mencegah komplikasi pada kista. Nah, membantu parasit berpotensi masuk ke dalam tubuh sebagai antibakteri, antivirus, antiseptik, anestesi, antioksidan, dan juga imunomodulator. Bantu juga mencegah infeksi saluran pernapasan, regenerasi sel untuk penyembuhan luka, dan juga atasi pada saraf neurodegeneratif. Juga berpotensi membunuh sel kanker sebagai pengganti kemoterapi, juga bisa memberi efek relaksasi pada penderita insomnia, juga mengeluarkan parasit di dalam tubuh. Dapat membantu meredakan tekanan darah tinggi. Oke, ekstrak sirsak juga membantu meredakan rasa sakit. Juga bisa membantu mengeluarkan zat toksik yang terdapat pada penderita gangguan fungsional saraf. Juga bisa membantu meredakan kejang otot. Berikutnya adalah bisa membantu meredakan gejala penderita alergi pada makanan. Mengandung zat aktif anti kanker, meredakan demam, anti parasit, antioksidan, anti alergi, anti diabetes, dan imunomodulator. Nah, semua zat ini terkandung pada kulit buah manggis. Berikutnya adalah ekstrak kelor. Ini ada beberapa faktor yang bisa dapat membantu, yaitu membantu mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, juga dapat membantu mengurangi peradangan, serta sebagai anti kanker. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari berbagai macam herbal yang dapat membantu dalam permasalahan obesitas dan juga diabetes mellitus yang terdapat
kepada seseorang. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada penguasa acara yaitu Bapak Aji. Kepadanya saya Terima serahkan. kasih banyak Pak Wiri atas materi bermanfaatnya.